Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifaranda Putra, NPM 132 dari kelompok 7. Dan di sini saya sebagai moderator dan pembuka sekaligus pembuka. Saya dari kelompok 7 dan di sini saya menyampaikan materi tentang sistem operasi, analisa dan implementasi dalam membangun sistem operasi Linux menggunakan metode LSF dan remaster. Baik teman-teman, sekarang langsung ke laptop. Oke, di sini saya dengan judulnya analisa dan implementasi dalam membangun sistem operasi Linux menggunakan metode LSF dan remaster. Dan di sini anggota kelompok 7 ada Dendi, ada Alfat, ada Alif, ada Aan, ada Saiful Abrori. Nah, di sini saya kebagian untuk mengisi pendahuluan. Oke, langsung saya baca dan teman-teman simak. Saat ini, keberadaan Linux di dunia teknologi informasi tidak hanya sebagai sistem operasi alternatif, tetapi lebih dari itu adalah pemicu revolusi pemikiran dalam industri perangkat lunak. Hadir dari Linux dibangun dan didukung oleh banyak masyarakat internasional, pengembang dan pengguna yang didedikasikan untuk perangkat lunak open source. Sebuah ratusan sistem operasi berbasis Linux yang tersedia secara gratis hari ini. Situasi ini telah membuat perangkat lunak bajakan tersebar luas di negara-negara berkembang. Nah, mungkin ini adalah salah satu penyebab adanya bajakan ya. Bajakan perangkat lunak seperti misalkan krek-krekan dan lain-lainnya itu ya. Dan di sini latar belakangnya Linux adalah sistem operasi berbasis GNU atau Linux yang bersifat open source dan memiliki banyak varian seperti Debian, Slackware, OpenSUSE dan yang lainnya. Dan kemudian GNU atau Linux hanya menyediakan aplikasi yang sudah ditentukan yang mungkin kurang bermanfaat oleh pengguna, sehingga hal ini mengakibatkan banyak pengguna yang melakukan remastering untuk memenuhi kebutuhannya. GNU atau Linux Assembly yang dibuat untuk umat muslim dan Backtrack atau Kali untuk kebutuhan penetration testing. Next, dan sekarang rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulisnya itu yang kita ambil jurnalnya merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan baik individual maupun yang tidak individual. Yang kedua, bagaimana membangun sistem operasi yang tidak terlalu besar dalam menggunakan resource komputer. Yang ketiga, menciptakan alternatif sistem operasi komersial yang hampir dapat dikatakan tidak memiliki biaya. Dan yang keempat, mengurangi tingkat pembajakan software khususnya sistem operasi. Dan di sini kita akan mengulik dari rumusan masalah ini agar kita mengetahui apa sih sebenarnya keuntungan maupun kerugiannya, kelebihan atau kekurangannya dari si Linux ini dengan metode remaster dan LSF. Nah, untuk selanjutnya teman saya yang lainnya bisa mengisi materi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Eviananda, NPM 40, saya anggota dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ke bagian yang kedua mengenai GNU Linux. Nah, di GNU Linux itu sendiri terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian GNU, yang kedua ada pengertian Linux, yang ketiga ada pengertian GNU Linux, dan yang keempat ada sistem operasi berbasis Linux.
kita memasuki pengertian dari GNU Linux. Namun sebelum kita mengetahui pengertian dari GNU Linux, perlu kalian atau teman-teman ketahui juga pengertian dari GNU itu apa dan pengertian dari Linux itu apa. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari GNU. GNU merupakan singkatan dari GNU Not Unique. Nah, jadi sistem operasi gratis yang seperti Unix, tetapi merupakan bukan bagian dari Unix. GNU ini merupakan klon dari Unix. Apa tujuannya diciptakan GNU ini? Nah, diciptakannya GNU bertujuan untuk memproduksi sistem operasi yang lengkap secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus kepada salah satu tujuan saja. Sedangkan pengertian dari Linux merupakan sebuah aplikasi atau program yang menggunakan kernel sebagai sistem operasinya. Skrip pertama Linux ini dirancang atau ditulis oleh mahasiswa yang berasal dari Finlandia bernama Linus Torvalds. Nah, sedangkan pengertian dari GNU Linux merupakan gabungan dari pengertian-pengertian sebelumnya. GNU Linux adalah nama dari sistem operasi GNU yang menggunakan kernel Linux. GNU Linux adalah nama untuk setiap operasi yang komposisinya terdiri dari GNU dan kernel Linux. Nah, kita memasuki kelebihan pada saat kita menggunakan GNU Linux. Nah, seperti yang teman-teman ketahui kan, Linux itu kan merupakan suatu sistem operasi yang open source. Jadi kita itu dibebaskan di dalam menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, di sini terdapat 4 kebebasan pada saat kita menggunakan sistem operasi berbasis GNU Linux. Nah, yang pertama ada kebebasan di dalam menggunakannya. Karena Linux itu merupakan open source, jadi pengguna itu dibebaskan untuk penggunaan sistem operasi tersebut. Selain itu ada juga kebebasan di dalam menggandakan program. Nah, pada saat kalian nih teman-teman membuat program nih di Linux, teman-teman dibebaskan untuk menggandakan program yang ingin teman-teman gandakan. Selain itu, selain menggandakan, teman-teman juga bisa mengubah source code program sesuai keinginan teman-teman. Nah, selain itu, yang terakhir ada juga kebebasan untuk mendistribusikan dan memperbaiki versi GNU Linux. Dan yang terakhir ada sistem operasi berbasis Linux. Di sini ada macam-macam sistem operasi yang berasal dari Linux. Yang pertama ada Linux Debian. Linux Debian ini merupakan salah satu dari macam-macam sistem operasi Linux yang telah lama ada, yaitu sejak tahun 1999 lalu dan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman secara teratur di tiap tahunnya hingga saat ini sudah memasuki versi yang ke-8-nya. Dan yang kedua ada Linux Ubuntu. Nah, kalau Ubuntu ini kan pasti teman-teman sudah tidak asing lagi. Mungkin teman-teman juga pernah menggunakan Ubuntu di personal komputernya, baik itu menggunakan dual boot langsung ataupun virtual machine. Nah, apa sih Ubuntu itu? Ubuntu merupakan sistem operasi Linux yang dikembangkan dari Debian. Bedanya pada sistem operasi ini dapat digunakan tidak hanya pada komputer server ataupun admin saja, melainkan juga digunakan untuk pengguna pada komputer pribadi ataupun personal. Dan yang ketiga ada Linux Mint. Nah, kan tadi kalau Ubuntu itu merupakan perkembangan dari Linux Debian, sedangkan Linux Mint ini merupakan perkembangan dari
Linux Ubuntu. Jadi Linux Mint ini berasal dari Ubuntu dan dikembangkan sehingga menjadi Linux Mint. Dan yang terakhir ada Red Hat. Nah, Red Hat ini berbeda dengan Linux sebelumnya. Red Hat ini merupakan sistem operasi Linux yang populer pada zamannya, dan dapat dikatakan bahwa Red Hat ini satu angkatan dengan Linux Debian. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Ahmad Yuneda Alfat, NPM 19081010128. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem operasi Linux. Seperti sistem operasi lainnya, Linux memiliki struktur atau kerangkanya sendiri. Dan kerangkanya itu terdiri dari kernel, shell, utility, dan program. Kernel merupakan inti dari sistem Linux yang mengontrol hardware dan membentuk berbagai fungsi. Contoh fungsinya itu fungsi manajemen file, fungsi manajemen penyimpanan atau memori, lalu ada fungsi pelayanan input-output dan berbagai fungsi lainnya. Lalu ada shell. Shell merupakan penerjemah atau command line interpreter, di mana di Linux shell ini biasa disebut sebagai terminal. Dan shell ini berfungsi seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara user dan sistem. Ketika user ingin melakukan sebuah perintah atau memberikan sebuah perintah, perintah tersebut akan dikirimkan melalui shell, dan shell merubah perintah tersebut agar dipahami oleh sistem, sehingga sistem dapat menjalankan perintah sesuai yang diberikan oleh user. Lalu ada utility. Utility merupakan program yang telah disediakan oleh sistem Linux. Contoh utility itu utilitas pemrograman bahasa C, di mana utilitas ini membantu kita untuk membuat program dalam bahasa C. Lalu ada program aplikasi. Program aplikasi adalah program-program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan direktori dari Linux. Direktori dari Linux itu berbeda dengan direktori dari Windows. Contoh direktorinya adalah direktori bin yang berisi file binary yang dapat digunakan oleh seluruh user. Lalu ada boot berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux. Lalu ada etc atau etc berisi file-file configure system, biasanya hanya bisa diubah oleh super user. Kalau user biasa biasanya nggak bisa mengaksesnya atau merubahnya, jadi hanya bisa diubah oleh super user. Lalu ada home berisi direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Contoh direktori lainnya adalah direktori lib berisi file-file library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux. Lalu ada proc berisi file sistem khusus yang menunjukkan data-data kernel. Lalu ada root, direktori home untuk user root. Lalu ada usr, berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Selanjutnya, pengembangan sistem operasi Linux. Terdapat beberapa metode pengembangan sistem operasi Linux. Metode yang pertama adalah LFS atau Linux from Scratch. Artinya pembuatan Linux dari nol, dari benar-benar awal. Lalu ada turunan. Turunan ini adalah teknik membuat Linux berdasarkan Linux yang lain yang dijadikan sebagai fondasi sistemnya. Dan di dalamnya terdapat paket aplikasi khusus dari Linux. Lalu ada metode remastering, yaitu mengubah Linux yang sudah ada dengan menggunakan software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Abrori, NPM 045. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu remaster.
Pada presentasi saya ada 4 poin atau 4 bagian. Yang pertama, alasan melakukan remaster. Yang kedua, software remastering. Yang ketiga, prosedur remastering. Dan yang terakhir, implementasi remastering. Sebelum saya masuk ke poin yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu remaster. Remaster atau remastering adalah suatu proses pembuatan ulang atau pemaketan ulang suatu sistem operasi dan aplikasi dari sistem sebelumnya. Maksud dari pembuatan ulang atau pemaketan ulang tadi adalah kita membundle aplikasi kepada OS versi sebelumnya. Setelah aplikasi itu terbundle, nanti OS itu menjadi OS remaster. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu alasan remastering. Kenapa sih kita melakukan remastering? Metode remaster digunakan untuk menghemat waktu dan memfasilitasi keperluan pengguna. Contoh, Linux induk yang sebelumnya tidak bisa memenuhi kebutuhan pengguna, dengan metode remastering kita bisa memasang aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi pengguna itu tidak perlu menginstal aplikasi lagi karena sudah terpakai di dalam Linux remaster tadi. Pada kalimat jadi pengguna tidak perlu menginstal aplikasi lagi itu adalah mempersingkat waktu. Jadi tidak usah menginstal lagi gitu. Sebagai catatan, metode remaster tidak memerlukan pengetahuan yang berkaitan dengan pemrograman dan terminal Linux. Selanjutnya poin kedua yaitu software remastering. Software remastering adalah software yang digunakan untuk remaster sebuah OS mulai dari sistem, aplikasi, style, maupun tema. Berikut contoh software remastering. MyLife CD untuk PC Linux OS dan turunannya, Remaster Sys untuk Debian dan turunannya, dan sebagainya. Selanjutnya, poin ketiga yaitu prosedur remastering. Yang pertama itu kita instalasi distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi itu bisa disebut juga dengan distro. Ada banyak macam distro Linux, yaitu yang pertama Linux Mint, Kali Linux, Ubuntu, dan sebagainya. Selanjutnya setelah instalasi distribusi, kita instalasi software remastering yang sudah dijelaskan pada poin kedua tadi. Selanjutnya memperkenalkan CD berdasarkan skrip mana yang akan dikembangkan atau direkomendasikan. Yang keempat, menambah paket yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan user. Yang kelima, menghapus paket tambahan dari CD seperti password. Selanjutnya, memilih pengaturan yang diinginkan untuk menjalankan sistem. Yang ketujuh, mengembangkan citra virtual script. Yang kedelapan, menyalin script. Dan yang terakhir, menyediakan memori eksternal untuk mengembangkan script yang digunakan oleh USB. Selanjutnya yang terakhir, implementasi remastering Linux. Implementasi ini pada paper digunakan di Ubuntu dan softwarenya itu Remaster Sys. Ini gambar software Remaster Sys. Setelah instalasi software Remaster Sys tadi selesai, selanjutnya melaksanakan proses remastering sistem operasi. Proses remastering ini memiliki beberapa pilihan proses, antara lain: pertama, backup, meremastering sistem Linux Ubuntu yang terinstal secara keseluruhan termasuk data-datanya. Yang kedua, disk, meremaster sistem Ubuntu yang terinstal dengan memasukkan beberapa kustomisasi yang sudah ada seperti tema, icon, dan sebagainya. Yang ketiga, modify. Modify itu remastering yang dilakukan hanya pada perubahan file sistem. Yang keempat, clean, membersihkan file-file singgahan. Yang kelima, info, menampilkan informasi data-data apa saja yang disertakan. Jika seluruh proses berjalan tanpa adanya kesalahan, maka proses remastering sistem operasi Linux akan tersimpan pada direktori Remaster Sys dengan tipe data ISO. Dengan demikian, sistem operasi Linux yang sudah dirubah dapat dilakukan pengetesan atau instalasi. Begitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Prasangko Putra, NPM 190810811180. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman-teman saya yang tadi. Di sini saya akan membahas tentang LFS, Linux from Scratch. Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mengembangkan sistem operasi berbasis Linux melalui LFS. Persyaratan dibagi menjadi software dan hardware. Pada bagian sumber daya perangkat keras, kita perlu sistem untuk bertindak sebagai host. Titik signifikan tentang host adalah bahwa arsitektur prosesor menentukan arsitektur sistem operasi yang kita kembangkan. Distribusi Linux harus diinstal pada sistem host. Sumber daya perangkat lunak mencakup beberapa paket perangkat lunak, jumlah patch perangkat lunak, dan kernel sistem operasi Linux. Ini adalah contoh implementasi algoritma metode LFS. Pertama dimulai dari pemartisisan, lalu dilanjutkan dengan input kernel baru, dilanjutkan mengganti root, dilanjutkan lagi menambahkan paket, lalu dilanjutkan lagi install shell, lalu kemudian akan keluar hasil atau output. Seperti sistem operasi pada umumnya, LFS juga diinstal pada partisi tertentu yang telah kita persiapkan lebih dahulu. Setelah partisi dibuat, kemudian kita membuat file sistem Linux. Lalu setelah partisi kita buat partisi tersebut, kemudian kita mounting. Setelah kita mounting, kemudian kita siapkan direktori yang akan kita pergunakan untuk melakukan building dan kompilasi. Kemudian paket Linux from scratch kita letakkan pada direktori /2 mnt LFS source /2 lagi. Kemudian membuat direktori tools dalam $LFS, kemudian kita symlinkkan ke _tools _kotak root at localhost source _kotak bakar mkdir thread v $LFS _tools. Membuat user baru untuk LFS. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sistem kita yang sedang running apabila suatu saat terjadi kesalahan. Setelah itu berikan sebuah password dengan perintah stack pass, dan adalah password selanjutnya. Kemudian kita rubah kepemilikan dari direktori LFS-nya. binutils haruslah diinstal atau dikompil pertama kali karena digunakan oleh Eclipse dan GCC untuk melakukan proses tes pada saat linker dan assembly. Untuk menentukan fitur mana saja yang akan diaktifkan untuk melakukan kompilasi buat direktori lain, misalnya binutils thread build, kemudian masuk ke direktori tersebut dan lakukan tahapan dari proses building dan kompilasi. Instalasi paket. Sebelum instalasi paket GCC, kita harus mengekstrak paket mpfr gmp mbc, mengekstrak source dari GCC-nya dan membuat direktori untuk building. Contoh GCC build sama dengan lambang $, mkdir GCC thread build $, tar cvf GCC thread 4.6.2.tar.bz2. Setelah itu ekstrak ketiga paket tersebut ke dalam direktori hasil ekstrakan GCC thread 4.6.2 tadi dan rename menjadi nama yang singkat. Instalasi kernel lakukan untuk kompilasi dengan menjalankan perintah berikut. /2 make improper. /2 pastikan pada saat dikonfigurasi memilih device driver lalu generic driver option. Tahap akhir ini mungkin ide yang baik untuk membuat /etc LFS release file. Dengan memiliki file ini sangat mudah bagi Anda untuk mengetahui LFS versi diinstal pada sistem. Untuk kesimpulan dari presentasi kita semua adalah dalam dunia ini yang disebut era komunikasi, keamanan informasi tidak diragukan lagi. Salah satu prinsip yang paling penting dalam komunikasi di semua tingkatan. Satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah kebebasan perangkat lunak dari sebuah negara, organisasi, keamanan, dan bahkan lembaga usaha kecil dan besar. Namun, hal yang paling utama beberapa infrastruktur harus disediakan untuk mewujudkan kebebasan ini. Sistem operasi merupakan salah satu komponen yang paling signifikan dan infrastruktur komunikasi sebagai perangkat lunak yang paling penting untuk setiap komputer. Telah dilakukan percobaan desain dan mengembangkan sistem lokal melalui LFS dan mengambil beberapa langkah menuju tujuan besar dengan menjaga keuntungan remastering.
Tentu saja sistem yang dikembangkan masih dalam langkah pertama dan harus melewati jalan panjang untuk diselesaikan menjadi tepat untuk penggunaan publik. Sekian presentasi dari kami semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.